Sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4 kampus, yaitu di Cikupa, Bekasi, Gading Serpong, dan Kebonjeruk. Sebagai kampus utama, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk memiliki 10 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Fisioterapi, Fakultas Psikologi, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Hukum. Kami memiliki beberapa prodi yang menjadi unggulan kami seperti di program studi broadcasting, di mana program studi broadcasting ini memiliki fasilitas, salah satunya adalah studio TV yang berstandar industri. Karena kami dikelilingi oleh studio TV swasta, maka broadcasting ini merupakan salah satu pilihan program studi yang sangat tepat bagi Anda yang ingin terjun di bidang broadcasting. Kemudian kami juga memiliki Fakultas Fisioterapi, dan Fakultas Fisioterapi ini merupakan salah satu andalan dan unggulan dari kami. Karena kamilah merupakan pelopor untuk fisioterapi D4 di Indonesia. Universitas Esa Unggul juga memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar, seperti laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terbaru, perpustakaan yang terakreditasi A, dan juga fasilitas lainnya. Universitas Esa Unggul telah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul secara intelektual dan memiliki kreativitas serta jiwa kewirausahaan yang tinggi. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang cerdas dan intelektual, tetapi juga kreatif dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Serta Anda akan siap terjun untuk menghadapi berbagai macam tantangan global. Be smart, creative, and entrepreneurial. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, berikut kampusnya ya. Kita bisa lanjut ke presentasinya mengenai Universitas Esa Unggul Jakarta. Ya. Ya, baik. Universitas Esa Unggul saat ini kita sudah terakreditasi internasional oleh salah satu lembaga independen yang berkedudukan di London, Inggris, yaitu ASIK. Kemudian pada tahun ini juga kita sudah tersertifikasi oleh lembaga ISO 9001 tahun 2015. Kemudian kita juga menempati top 100 PTN dan PTS terbaik di Indonesia berdasarkan Webometric dan Unirank. Bagaimana Bapak Ibu? Suaranya eko atau terdengar? Baik, terdengar. Tidak eko ya, Pak? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, baik. Universitas Esa Unggul saat ini kita menempati posisi 6 sebagai top PTS terbaik di Jakarta, kemudian top 15 sebagai PTS terbaik di Indonesia, dan top 45 sebagai perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik di Indonesia. Hal ini didasari oleh peringkat 2 atau terbaik kedua dari proses. Jadi Esa Unggul menempati peringkat kedua proses terbaik di Jakarta dengan indeks prestasi 3,4. Kemudian menempati posisi 3 sebagai outcome atau yang menempati lulusan yang lulusannya ini terbaik ketiga. Jadi paling cepat mendapatkan pekerjaan ya. Oke. Next. Kemudian Esa Unggul berdiri pada tahun 86 sebagai sekolah tinggi, yaitu sekolah tinggi ekonomi, dan pada tahun 93 bertransformasi menjadi Universitas Indonesia Esa Unggul. Kemudian pada tahun 2010 kita menjadi Universitas Esa Unggul.
Oke. Next. Next, Esa Unggul ini Kebonjeruk. Jadi ini kampus utamanya itu ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi semua dari jurusan itu ada di kampus Kebonjeruk ya. Lokasinya Bapak Ibu sekalian kalau dari Bandara Suta langsung aja exit tol Kebonjeruk langsung sampai di depan kampus. Karena kita berada di sisi tol ya. Dekat RCTI, MNC, kemudian Mall Taman Anggrek seperti itu ya. Kemudian kita punya 3 kampus cabang yaitu di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Harapan Indah Bekasi, dan Gading Serpong sebagai kelas internasional. Kemudian kita punya sarjananya 24 jurusan, S2-nya ada 7, profesinya ada 3, dan diplomanya ada 3. Kita memiliki fakultas ekonomi, di dalamnya ada manajemen dan ekonomi, manajemen dan akuntansi. Keduanya sudah akreditasi A+ internasional. Jadi setelah lulus, mereka memiliki 2 ijazah berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi setelah lulus bisa kerja di luar negeri atau melanjutkan kuliah di luar negeri tanpa harus disetarakan dulu ya. Kalau manajemen di Esa Unggul itu ada kelebihannya. Kelebihannya kita selain manajemen SDM dan sebagainya, kita memiliki peminatan yaitu bisnis. Jadi bagaimana merancang sebuah bisnis dari nol sampai nanti dia bisa berjalan dan bisa menjadi sebuah startup seperti itu ya. Kemudian kita punya fakultas teknik. Di dalamnya ada 3 jurusan, teknik industri, tata kota atau PWK, kemudian survei dan pemetaan. Buat industri dan PWK kita sudah akreditasi internasional. Dan pada tahun ini kita buka 2 jurusan baru yaitu teknik mesin dan teknik sipil. Kemudian kita punya fakultas desain dan industri kreatif. Di dalamnya ada 3 jurusan yaitu desain produk, DKV, dan interior. Untuk DKV, kita memiliki peminatan yaitu animasi. Dan kita mendapatkan achievement sebagai the best DKV Indonesia. Jadi memang salah satu yang terbaik di Indonesia. Kemudian kita memiliki desain produk, di dalamnya itu ada beberapa peminatan. Salah satu ada fashion design. Dan sudah akreditasi A+ internasional. Jadi anak-anak desain ini yang interior, dia bisa lebih kebentuk. Contohnya pesawat, mobil, kemudian gaun, tas, misalnya kalau bapak-bapak biasanya beli sepatu ya, kalau ibu-ibu beli tas, tasnya kok bagus banget sih, itu produk dari desain produk. Nanti ada alatnya, alat khususnya ada di Esa Unggul, itu alat desainer profesional ya, buat desain produknya. Kemudian kita juga punya interior. Saat ini kan lagi hits ya, bapak ibu sekalian ada kafe yang keren-keren, kemudian natural. Nah, itu dari hasil karya dari desain interior ya. Kemudian kita memiliki fakultas ilmu kesehatan. Fakultas yang nggak dimiliki oleh kampus-kampus top di Jakarta. Kita punya kesehatan masyarakat, kemudian ilmu gizi dan profesi. Kita pelopornya ilmu gizi dan profesi PTS Indonesia. Jadi yang pertama berdiri itu ada di Esa Unggul. Dan kita mempunyai perawatan. Perawatannya sudah top 4 ya, atau top 4 ya. Dan kita punya jurusan pelopor di Indonesia. Jadi yang pertama kali berdiri itu ada di Esa Unggul. Namanya jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. Dan kita juga punya S1-nya. Namanya Manajemen Informasi Kesehatan. Sama, belajarnya sama. Kemudian tinggal jenjangnya yang berbeda. Biasanya sebelum lulus dari jurusan Rekam Medik ini, lulusannya sudah terserap di dunia kesehatan, terutama rumah sakit. Kenapa? Karena lulusannya minus atau sedikit. Jadi mereka langsung bisa bekerja di rumah sakit. Dan pada tahun ini banyak kabupaten kota di Indonesia yang tidak terpenuhi kuota buat rekam mediknya. Kenapa? Karena lulusannya sudah habis, kebutuhannya sangat banyak, dan gak ada yang daftar. Jadi buat siswa-siswi misalnya di Samarinda dan sekitarnya, pengen jadi CPNS atau pengen terjun di dunia kesehatan bisa pilih rekam medik. Dan kita pelopor Indonesia sudah akreditasi A+ internasional. Seperti itu. Kemudian kita punya jurusan yang nggak ada di kampus lain juga nih. Dan kita pelopornya bioteknologi. Di dalamnya ada 3 peminatan, yaitu bioteknologi pangan, bioteknologi energi, dan bioteknologi kedokteran. Kalau yang kedokteran itu lulusannya jadi ahli forensik. Kerjanya bisa di kepolisian. Kemudian kalau yang pangan bisa ahli pangan di perusahaan pangan, menjadi supervisor atau quality control. Kemudian ada juga yang peminatan seperti kultur jaringan. Misalnya mau buat tanaman seragam,
ditanam seragam, dan berbuahnya bersamaan. Nanti tuh bisa direkayasa genetika dari bioteknologi. Kemudian kita punya farmasi. Farmasi kita satu-satunya di Indonesia yang dibina langsung oleh Farmasi Universitas Indonesia. Jadi kurikulumnya sama dengan di UI. Baik, selanjutnya kita punya Fakultas Hukum. Jadi buat anak-anak atau siswa-siswi Bapak Ibu sekalian yang tidak terlalu suka hitung-hitungan, bisa ambilnya di ilmu hukum. Ilmu hukum kita sudah akreditasi A+ internasional dan memiliki LBH di dalamnya. Kemudian kita juga punya Fakultas Ilmu Komunikasi. Di dalamnya ada 4 jurusan, yaitu Marketing Komunikasi, Humas, Jurnalistik, dan Broadcasting. Keempat-empatnya sudah akreditasi A+ internasional dan mendapatkan achievement sebagai the best communication Indonesia. Kalau Markom lebih ke periklanan. Biasanya kalau Bapak Ibu sekalian nonton sinetron di Indosiar atau SCTV, biasanya lagi asik-asik nih nonton TV. Tiba-tiba ada iklan lewat. Nah, itu biasanya ngerjain anak Markom. Berapa sih kalau budget iklan? Kalau di televisi sekelas Indosiar, SCTV, itu kalau di jam-jam sibuk dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, itu rate-nya per 30 detik 50 juta sampai 60. Rata-rata 50 sampai 60 juta ya buat rate per 30 detik iklannya. Kemudian kita juga punya PR atau public relation, lebih ke menjaga nama baik perusahaan. Di setiap instansi pemerintah pasti butuh namanya humas atau public relation. Kemudian ada jurnalistik. Ini seperti wartawan outputnya, atau pengen jadi penulis yang handal bisa belajar di jurnalistik. Kemudian buat broadcasting, saat ini saya berada di labnya broadcasting Esa Unggul. Buat yang pengen jadi sutradara bisa gabung di broadcastingnya Esa Unggul. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin nonton di Indosiar, itu ada salah satu alumni kita yang tampil di televisi ya pada saat ada acara gitu ya. Dia adalah floor director dari SCTV dan Indosiar. Gitu, itu alumni Esa Unggul dari jurusan broadcasting. Jadi memang banyak yang kerja-kerja di televisi di Jakarta gitu ya. Terutama di yang bagus-bagus, sudah SCTV, Indosiar, RCTI, MNC dan sebagainya. Oke, kemudian kita punya fakultas yang ada di kampus lain. Kita sebagai pelopornya yang pertama berdiri di Indonesia itu ada fisioterapi dan ada profesinya. Jadi selalu dari jurusan ini bisa buka klinik di rumah atau bisa langsung kerja di rumah sakit. Menangani apa sih? Kalau jurusan ini biasanya menangani orang-orang cedera. Karena nggak semua orang sakit bisa disembuhkan dengan obat. Atau ada yang telat berbicara atau berjalan, nanti bisa diterapi di fisioterapi. Kemudian kita punya psikologi. Psikologi bedanya psikologi Esa Unggul dengan kampus lain. Untuk praktikumnya kita sudah setarakan dengan S2. Jadi saat terjun di dunia pekerjaan, itu mereka memiliki bekal atau ilmu yang lebih dibandingkan lulusan kampus lain. Itu bedanya. Kemudian kita punya IT. Di dalamnya ada teknik informatika dan sistem informasi. Kita TI-nya sudah akreditasi A+ internasional dan menempati top 5 PTN dan PTS terbaik di Indonesia. Jadi di dalamnya itu sudah bagus. Kurikulumnya memang sangat bagus buat IT di Esa Unggul. Jadi dia sangat bersaing, baik negeri maupun swastanya. Dan yang terakhir kita punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalamnya ada pendidikan guru SD dan pendidikan bahasa Inggris. Karena ke depan guru-guru SD akan banyak yang pensiun. Dan jumlah sekolah SD itu lebih banyak dibandingkan jenjang lainnya. Seperti itu ya. Dan kedua jurusan ini Bapak Ibu sekalian itu dibina langsung oleh UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jadi dosen dan kurikulumnya sama seperti di UNJ. Ini sertifikat ISO-nya tahun 2015. Kemudian ini cuplikan lab dari farmasi dan ilmu gizi. Kalau farmasi lebih ke obat-obatan ya, ada bahan-bahan kimia seperti itu. Kalau ilmu gizi, kalau di Esa Unggul labnya seperti ini, sudah setara dengan MasterChef. Jadi memang bagus banget. Untuk anak IPS diinformasikan boleh pilih semua jurusan, termasuk ilmu gizi, yang nggak boleh hanya 3 Bapak Ibu sekalian, yaitu keperawatan, bioteknologi, dan farmasi. Sisanya boleh. Karena nanti kita belajar di dasar. Kemudian ini klinik fisioterapinya.
Biasanya atlet terkenal seperti Irfan Bahdim, Agnes Mo, kalau cedera biasanya langsung ke SA Unggul. Karena fasilitasnya sudah lengkap dan bagus. Ini studio fotografi dan televisi. Kemudian ini lab Wacom. Lab Wacom yang tadi saya bicarakan di depan tadi, yaitu ini. Namanya Wacom, anak desain produk. Biasanya langsung menggambar di sini. Biasanya kalau desainnya profesional, buat gaun, buat tas, buat sepatu, biasanya pakai ini. Dan ini gratis, tidak perlu bayar lagi pada saat praktikum. Mahasiswa langsung bisa pakai. Kalau yang atas itu punya anak DKV, Lab Apple. Jadi anak DKV semuanya pakai Apple. Kalau interior buat yang memiliki imajinasi yang tinggi, karena dia harus menggambar, desain ruangan ya, itu interior. Kemudian kita punya lab moot court atau peradilan semu. Biasanya anak hukum itu praktikum di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada palu sidangnya, ada audiennya, kemudian ada baju-bajunya juga ya. Ini sebagai simulasi aja. Kemudian kita ada juga perpustakaan akreditasi A dan ada BI Corner juga. Kemudian ada robotik ya. Biasanya anak ilmu komputer yang gabung di klub-klub ini. Dan ada teodolit. Ini biasanya dipakai anak teknik. Manfaatnya mengukur beda ketinggian, kontur tanah. Seperti itu ya. Misalnya mau buka tol Balikpapan Samarinda. Biasanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat di jalan, ada alat-alat yang pakai teropong, dipayungin. Nah ini dia, namanya teodolit. Manfaatnya mengukur beda ketinggian. Biasanya anak-anak tekniknya pakai. Ya, next. Ini lab dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada lab micro teaching buat latihan mengajar seperti di sekolah ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita lengkapi dengan CCTV. Jadi pada saat kurangnya di mana, kita evaluasi bareng-bareng, nanti bisa diperbaiki. Kemudian ada juga lab greenhouse. Ini manfaatnya untuk belajar bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Jadi saat nanti anak-anak atau mahasiswa itu PKL di sekolah sudah tahu tanaman ini berkembang biak dengan apa dan lain sebagainya. Kemudian prestasinya banyak. Ini kita juara 1 lomba bisnis tingkat DKI Jakarta dan mendapatkan juara 1. Memang ekonominya SA Unggul memang sudah sangat bagus ya, apalagi di Jakarta seperti itu. Kemudian ini sama lomba bisnis tingkat nasional. Kemudian lomba voli. Lomba karya tulis tingkat nasional anak perawatan di Banjarmasin. Ini karate sudah internasional. Ini juga tenis sudah internasional. Kemudian karate juga kita borong di Bandung. Ini lomba cipta puisi juga tingkat nasional. Ini lomba film pendek. Biasanya broadcasting yang ikut lomba-lomba seperti ini. Kalau bilang SA Unggul biasanya kampusnya anak basket karena kita selalu juara 1 dan 2 basket tingkat nasional. Nah ini dia. Ini juara 1 dan 2 lomba basket tingkat nasional. Oke, ini jalur masuknya Bapak Ibu sekalian. Ada 4. Kalau jalur undangan, manfaatnya itu bebas uang pangkal 100%. Rata-rata rapotnya itu minimal 77. Itu semester 1 hingga semester 4, yang kita nilai hanya 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Biasanya di Desember itu sudah habis ya kuotanya, karena memang sangat diburu sama calon mahasiswa. Kemudian jalur rapot, kalau nanti undangan habis bisa pakai jalur rapot, jadi tidak perlu tes. Kalau anaknya pengen tes, nilai nggak cukup, kita sediakan juga di jalur tes nomor 3. Kemudian yang biasanya dicari-cari nih, kita punya beasiswa. Ada beasiswa unggulan. Ini khusus buat siswa-siswi yang memiliki prestasi di bidang akademik. Contohnya apa? Contohnya seperti lomba karya tulis, lomba cerdas cermat, kompetisi sains, itu masuk di unggulan. Rata-rata rapotnya minimal 80, semester 1 hingga 5. Jadi nanti bukanya baru di semester 5, di Desember ya, setelah rapot semester 5-nya keluar. Manfaatnya itu kuliah gratis selama 4 tahun, jadi tanpa bayar SPP ya, dan praktikum ya, selama di kampus sesuai dari jurusannya masing-masing. Kemudian kalau yang prestasi, ini dia harus update prestasi per tahun, dan dia sama, hingga 4 tahun,
minimal dia punya prestasi, itu seni atau olahraga, jadi non-akademik. Kemudian Indonesia Timur buat saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur. Dan ada KIP, penggantinya bidik misi. Jadi buat siswa-siswi Bapak sekalian yang kurang mampu, namun berprestasi, bisa ikut di beasiswa KIP. Selain kuliah selama 4 tahun secara gratis, juga mendapatkan uang saku. Kalau di tahun ini, itu 700.000 per bulan. Kemudian buat anak Bapak Ibu sekalian yang ingin kuliah di SA Unggul, kita langsung berikan beasiswa 36% sampai lulus. Dari mulai masuk sampai nanti dia lulus di semester 8. Jadi selama 4 tahun. Syaratnya melampirkan SK dan surat mengajar aktif di instansi masing-masing. Khusus untuk guru SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Kemudian yang terakhir kita punya beasiswa tes online. Ini khusus anak-anak Bapak Ibu sekalian yang student oriented, tidak terlalu suka ikut lomba, kerjaannya belajar, nah bisa ikut beasiswa tes online. Manfaatnya sama, kalau nilainya tertinggi dia langsung otomatis dapat kuliah gratis selama 4 tahun. Pada tahun ini kita akan selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Dan ini gratis, tidak perlu bayar. Silakan nanti saya mungkin share linknya ke Pak Hamrin ya, buat yang ingin join buat anak-anaknya, anak-anak Samarinda dan sekitarnya. Dan syaratnya kalau untuk beasiswa ini minimal punya prestasi tingkat kota atau kabupaten, selain yang tes online ya. Dan ini hanya seleksi berkas, jadi tanpa tes. Kalau nanti setelah diumumkan, ada di webnya SA Unggul, itu bisa langsung daftar ulang. Dan bisa langsung kuliah di SA Unggul selama 4 tahun, seperti itu. Oke, ini biaya kuliahnya Bapak Ibu sekalian. Saya akan contohkan buat jurusan manajemen. Misalnya di manajemen itu 17.800.000. Biaya ini sudah termasuk uang gedung plus semester 1. UTS, UAS, SKS, dan praktikum. Dan bisa diangsur. Angsuran awalnya 3.500.000. Sisanya bisa diangsur hingga angsuran kelima. Kemudian di semester 2 itu yang paling kanan. 11.300.000. Biaya sudah termasuk UTS, UAS, SKS, dan praktikum. Dan bisa diangsur juga. Serta biaya ini flat, sampai nanti lulus harganya sama, 11.300, tidak berubah. Kemudian kalau yang jalur undangan, nah ini manfaatnya sangat banyak. Misalnya saya contohkan di farmasi, 25.300.000, 11.500.000 uang pangkal, 13.800.000 biaya semester 1. Kalau lulus jalur undangan, itu bebas uang pangkal 100%. Jadi yang dibayarkan biayanya hanya semester 1 saja, yaitu 13.800.000. Dengan angsuran awal 3.500.000 dan sisanya bisa diangsur kemudian. Kalau siswa-siswi Bapak Ibu sekalian diterima di SNMPTN atau SBMPTN, uangnya akan kita refund. Akan kita potong 2 juta. Di kampus manapun se-Indonesia, tanpa terkecuali, yaitu negeri, melalui 2 jalur, yaitu SNMPTN atau SBMPTN. Misalnya lunas di 11 juta bayar, berarti kita kembalikan 9 juta. Seperti itu. Kemudian, mekanismenya sangat mudah. Tinggal seleksi rapot atau foto rapot semester 1 hingga 4. Nanti kirim ke WhatsApp saya atau WhatsApp Mas Ivan ya. Ada di layar Bapak Ibu sekalian. Atau nanti dia ada di kolom chat, atau ini nomor saya. Ya, cek. Terdengar? Terdengar? Cek. Terdengar? Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, benefit kerjasama antara kampus SA Unggul dengan sekolah-sekolah yang akan kita bermitra, itu ada banyak. Yang pertama, kita akan membagikan fee. Ya, pembagian fee ini akan nanti langsung ke guru BK-nya. Jadi setiap ada siswa yang mendaftar ke SA Unggul, itu formulirnya langsung beli ke guru BK-nya.
Ya, nanti tinggal siswanya yang transfer biaya angsuran awal 3.500.000 ke rekening Esa Unggul. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti buat reward, nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian itu per siswa. Kalau 1 sampai 10 itu 2,5, kalau di atas 10 biasanya 3,5. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita menyediakan lokasi PKL. Misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang pengen PKL di Jakarta, nanti kita sediakan. Mau di labnya farmasi atau lab lainnya sesuai dari minat siswanya ya. Kemudian kita menyediakan pembicara nih, misal Bapak Ibu sekalian ingin mengadakan webinar, pengen mendatangkan psikolog dari Esa Unggul, nanti kita sediakan untuk dosennya. Tinggal pilih mau dosen apa, nanti tinggal bilang saya, nanti saya bantu buat mau follow up dan menyediakannya. Kemudian kita juga menyediakan sponsorship event di sekolah. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang memiliki event-event atau lomba tahunan setiap tahunnya di sekolah, kita menyediakan sponsorship untuk Bapak Ibu sekalian. Tinggal diberikan proposalnya, nanti kita bisa join di sponsorship dari kegiatan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin langsung tanya jawab saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Nanti saya kirimkan di chat. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di chat atau nanti kita jawab juga. Pak Mas Irfan. Tadi yang uang dikembalikan 2 juta itu diterima undangan, SMPTN undangan. Kalau mandiri enggak ya? Iya Ibu. Ya, jadi STM itu aja. Iya, oke Bu. Itu dari semua jurusan dan semua program, semua masuknya semua proses masuknya itu semua bisa dikembalikan. Iya, betul. Oke, gini. Oke, saya jelaskan Ibu ya. Oke, untuk pengembalian uangnya atau refund yang tadi Pak Levin sudah bilang tadi, jika misalkan anak Ibu keterima di SNMPTN atau SBMPTN, bebas PTN se-Indonesia. Jadi nggak ada istilahnya diskriminasi atau UI, UGM, tidak seperti itu. Kita di Esa Unggul bebas PTN, asal jawabnya SBMPTN atau SNMPTN. Kalau keterima, silakan datang ke Esa Unggul atau lapor ke kita. Nanti kalau kita kirim buktinya terima di SBM atau SNMPTN, nanti kita kembalikan. Berapapun yang dibayarkan, kita potong hanya 2 juta. Misalkan bayar 10 juta, 20 juta, tetap potongannya flat 2 juta. Tidak ada bagus itu Mas, bagus. Iya gitu. Itu bisa untuk bersaing itu. Siap betul. Jadi kita anak kalau misalkan pengen SBM atau SNMPTN, dia bebas pilih mana aja. Jadi nggak ada istilahnya diskriminasi kampus yang bagus kayak kampus UI, tidak kayak gitu. Jadi bebas kampus yang mana aja. Oke, Ibu. Ya, terima kasih. Iya, Bu Ning. Iya. Pak Levin, izin bertanya. Kalau misalkan nanti ikut tes yang melalui jalur rapot, kemudian dia gagal ikut lagi di jalur yang lain, bisa kan Pak ya? Iya, bisa Ibu. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Mungkin saya ada miss tadi Pak Hamrin, apakah sudah disampaikan cara pendaftarannya Pak Levin? Pendaftarannya ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal di foto aja rapot siswa-siswinya ke nomor saya atau ke nomor Mas Ivan. Nanti kita bantu cek buat
skornya. Gitu Bapak, Ibu. Nanti dikirim Mas Sanunya itu ya, berupa WA untuk promosi ke anak-anak itu kan dikirim ininya ya, dikirim Layarnya Bu ya. Brosur ya. Ya. Untuk Nanti ke saya akan anak-anak. share link Bapak Ibu sekalian, link database atau angket dari siswanya per sekolah. Nanti mohon bantuannya untuk diisi. Karena buat lampiran kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bantu follow up, nanti kita juga kasih ucapan terima kasih biaya transport untuk Bapak Ibu sekalian di hari ini yang join. Seperti itu. Nah, itu yang repot itu kan BK kita itu kelas 3 itu 5 orang. Kalau membagi link itu ya repot juga ya. BK-nya kan saya hanya 2 kelas. Nanti ada teman-teman itu 2 kelas gitu. Ya itu. Link semua kelas 3. Iya, kalau linknya itu diserahkan yang minat kuliah di Jakarta gitu aja gimana? Semuanya. Boleh sih, cuma lebih baik kalau bisa 50% minimal sih Bapak Ibu sekalian pada ngisi sih. Jangan sampai hanya 10 atau 20 seperti itu. Masuk 50% kayak 10 kelas kami. Ada 400 kelas 3 aja Bapak Ibu sekalian. Ya, 10 kelas hampir 400 siswa kami. Banyak ya. Iya, 380. Ya itu. Makanya tadi kendala kalau 10 kelas itu karena kan guru BK-nya 5. Misalkan nanti yang di itu kan yang oleh sangu sampai diguruin kan. Itu. Ya nanti coba deh. Bu Ning, bagaimana buat Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin tanyakan dulu mengenai kerjasamanya? Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, buat link absensi siswanya itu sudah kita share yaitu oleh Mas Ivan. Ini absensi siswa ya, nanti tinggal diklik aja atau nanti tinggal di copy, bisa diberikan ke siswanya atau di grup-grup siswanya untuk diisi. Atau kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya database nama dan nomor telepon siswanya, nggak perlu isi ini lagi, tinggal nanti bisa WhatsApp ke saya atau ke Pak Hamrin. Nanti langsung kita checklist sudah selesai, seperti itu. Iya. Database yang punya kan ini aja ya, yang punya database kan hanya nggak boleh semua minta, ya itu. Ya, tetap. Dipindah di Mas, dipindah di grup Mas, biar enak kita. Iya, siap Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin tanyakan lagi mengenai kerjasamanya. Kemudian kita akan menyelenggarakan tes online di tahun ini, yaitu di tanggal 21 November tahun 2020 di hari Sabtu. Dan ini biayanya gratis. Jadi yang memiliki skor tinggi otomatis akan mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun. Jadi sistemnya tinggi-tinggian skor ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Mas Ivan boleh share linknya untuk link tes online-nya. Untuk beasiswa unggulan dan beasiswa prestasi tadi, Pak Levin, apakah ada minimal harus juara berapa atau tingkat apa? Hanya minimal tingkat kota, Ibu. Kalau juara boleh harapan 1, harapan 2, dan 3. Kalau dari SMP sudah ada, silakan ditambahkan untuk nilai plus. Misalnya skornya sama-sama 1000, total skor dari sertifikatnya. Hanya dia menambahkan skor yang di SMP, maka dia akan naik ke posisi peringkat 1. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Kalau misalkan berbeda lomba, misalkan hanya boleh dari yang SMA saja selama SMA, atau boleh prestasi dari SMP dimasukkan juga, Pak Levin? Boleh dari SMP, Bu.
Oke, siap. Terima Jadi kasih. dia nggak harus linear. Misalnya lombanya karate, sedangkan dia punya prestasi lainnya, misalnya lomba voli. Nah itu bisa dimasukkan. Jadi nggak harus satu. Jadi bisa beragam. Semakin Oke. banyak, semakin peluangnya semakin besar. Dan kita menyediakan kuota 250 beasiswa dalam tahun ini untuk semua jenjang dari unggulan, prestasi, dan lain sebagainya. Siap. Terima kasih, Pak Levin. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Pak. Oh iya, belum dilepas ya sebentar. Siapa? Nah, siapin saya ya. Oke. Mungkin yang belum kenal ya. Iya. Harusnya tahun ini kita ke Samarinda ya. Ketemu Pak Hamrin lagi, Buning, dan lain sebagainya. Itu. Ya, amin. Mudah-mudahan kita bisa langsung tatap muka ya, Bapak Ibu sekalian ya, di tahun mendatang. Ya, baik. Ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian? Mhm. 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 Ya, baik Pak. Nanti kita share ke Bapak ya, kalau sudah kita record. Link buat ujian online ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada anak atau siswa-siswi yang ingin join atau mau coba-coba tes online di Esa Unggul, itu bisa tinggal klik link yang Mas Ivan share. Dan hanya 3 mata pelajaran yang kita teskan, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ya, baik. Sambil menunggu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Lepin dari SMA 8 Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Rudi. Bagaimana Pak? Menanya aja Pak yang tadi link yang absensi dan e-sertifikat. Tadi apakah nanti anak-anak mengisi link absensi itu akan mendapatkan juga sertifikatnya itu Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Untuk ini hanya link sertifikat, link absen saja Pak. Kalau sertifikat itu nanti beda mungkin Pak. Pak, kalau misalnya nanti sekolah mengadakan kegiatan MIPEN sama Esa Unggul, nanti barusan kita sediakan sertifikatnya per sekolah, gitu Pak. Oh ya, oke Pak. Kasih Pak. Ya, ya sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu sekalian? Dari Bu Amelia nih ada yang tanya ya Pak. Untuk anak guru bisa dijelaskan kembali? Ya, baik. Buat Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak di jenjang SMA kelas 3 saat ini, apabila ingin kuliah di Esa Unggul, langsung mendapatkan beasiswa anak guru. Nominalnya 35% sampai lulus. Jadi kita potong dari masuk sampai nanti dia lulus. Sebesar 35%. Syaratnya melampirkan surat tugas atau SK di sekolahnya. Sudah itu saja. Terjawab ya Ibu dari SMA Sunodia Samarinda. Ya baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Absen gurunya. Ya, saya sambil cek dulu ya Pak di aplikasinya. Empat puluh tiga ya Pak.
Jadi 40 Pak ya, Pak? 41 ya. Bentar, Pak, saya sambil cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamrin, Pak Levin. Waalaikumsalam, Ibu. Saya tadi sepintas mendengar, kalau tidak salah dengar loh, karena di tempat saya ini kan agak enggak, tapi jelas Bapak Levin tadi jelaskan. Jurusan fisioterapi ada Pak ya? Ya, ada Ibu. Ya, yang saya ingin tanyakan, karena kami ini kan MAN itu kan ada jurusan bahasa dan ada jurusan agama selain IPA dan IPS. Nah, yang saya tanyakan, apakah jurusan bahasa dengan jurusan agama bisa masuk di fisioterapi? Iya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya dari MAN 2 ya, Bu Ence ya. Iya. Ya, buat bahasa dan agama itu boleh pilih fisioterapi, Bu. Dipersilakan. Karena nanti belajar dari awal, karena dia nggak terlalu berat untuk sainsnya. Yang bisa baca. Kalau dia suka baca, itu bisa ngikutin di fisioterapinya. Terjawab ya, Bu ya? Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk Pak Hamrin kita bisa minta brosur gitu. Jadi setiap jurusan atau prodi itu kan ada berapa biayanya gitu, supaya bisa kita nanti share dengan siswa gitu. Jadi karena kan apalagi seperti sekarang kan bertemu tatap muka langsung tuh masih agak sulit gitu. Jadi mungkin itu bisa nanti Pak Hamrin tolong brosurnya gitu nih. Jadi setiap jurusan atau prodinya itu kan ada berapa biayanya per semester gitu. Kan biasanya ditanya orang tuanya kan seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu nanti kita bantu share ke Pak Hamrin ya buat biaya, company profile dan sebagainya. Ya Pak Hamrin ini ada 40 ya Pak yang sudah isi absensi ya Pak. Mau di absen satu-satu atau tidak perlu Pak? Nggak usah ya. Baik Pak, baik. Iya Pak, betul sekali. Jadi bisa lintas jurusan buat semua jurusan. Kecuali yang tadi di 3 jurusan itu nggak bisa dari IPS ya Pak atau SMK, yaitu farmasi, biotek sama keperawatan. Kalau yang lain semuanya bisa. Jalur rapot juga bisa Pak. Iya, ada 40 orang Pak. Iya Pak. Satu ya. Mbak. Siap. Iya, baik. Ada yang ingin tanyakan lagi Bapak Ibu sekalian mengenai kerjasama kita? Kalau untuk anak IPS misalkan kemudian mau ambil jurusan fisioterapi seperti itu Bapak, atau broadcast yang nggak IPS banget lah, kayak fisioterapi itu kan masih nyerempet-nyerempet ke IPA gitu Pak ya. Nilai yang dijadikan tolak ukur untuk seleksi apa Bapak ya? Sama Bapak Ibu sekalian, kita yang seleksi hanya 3 mata pelajaran,
yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Karena nanti pas di semester 1 itu seperti ada matrikulasi. Jadi mereka akan dibantu. Kalau fisioterapi nanti akan ada kakak tingkatnya. Jadi setiap 3 orang nanti ada kakak tingkatnya untuk membina mereka, untuk membantu belajar tentang fisioterapi. Jadi jangan khawatir dari SMK atau IPS, nanti akan dibantu. Khususnya fisioterapi ya, nanti akan dibantu sama kakak tingkatnya. Jadi ada langsung dibina atau didampingi seperti itulah. Tapi jurusannya sama seperti itu kan Bapak ya, yang untuk diseleksi mata pelajarannya hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika saja? Ya, hanya 3 mata pelajaran itu saja. Oke. Berarti kalau dari IPA, nilai matematika yang diambil hanya matematika wajib saja Bapak ya? Matematika IPA apakah masuk di rata-rata juga atau tidak? Hanya yang wajib saja Ibu. Oh, matematika wajib saja. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama ya Bu. Baik. Hanya pengetahuan saja Pak? Ya, pengetahuan saja. Ya, gratis Pak. Silakan diklik linknya, langsung isi, nanti tunggu sesinya. Jangan lupa join di per klasternya masing-masing. Karena kita nasional, nanti saingannya itu se-Indonesia buat hasil tesnya. Kalau kemarin itu yang peringkat 1 dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Pendaftaran apa? Pendaftaran buat tes online ya. Esa Unggul. Ya nanti Mbak nanti aja deh tanyain. Ya, aku bingung nih. Ya. Anda tahu kan saya bingung. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai jalur masuk, beasiswa, dan kehidupan di kampusnya. Baik, mohon izin bertanya, Pak Levin, Pak Ivan, Pak Amrin. Baik, ya, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin bertanya, Bapak. Yang pertama adalah terkait dengan tes online. Karena apabila siswa-siswi ini mungkin sudah lepas dari kesempatan untuk mengikuti jalur undangan, bagaimana kita mengetahui tes online ini diadakan oleh Universitas Esa Unggul? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah kami dari SMK bisa dibantu diberikan gambaran terkait jurusan atau prodi di Universitas Esa Unggul yang sekiranya bisa atau sesuai dengan minat anak-anak SMK? Contoh, misalnya di sekolah kami ini adalah fokusnya di IT, tapi tidak serta-merta anak-anak ini akan meneruskan ke jalur IT. Mungkin saja dia akan tertarik ke jalur yang lain, baik itu yang berbasis sosial atau sains. Kira-kira apakah kami bisa diberikan semacam e-flyer atau e-katalog yang menjadi acuan kami sebagai guru BK untuk bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwasanya, oke nih anak-anak IT bisa nih ngambil prodi ini, bisa ngambil jurusan ini. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Hanafi atas pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana bisa tahu kalau ini yang menyelenggarakan Esa Unggul. Nanti webnya pasti Esa Unggul seperti ini kan, www.esaunggul.ac.id. Kemudian nanti kita akan postingnya di web, kemudian sama di Instagramnya Esa Unggul. Kemudian nanti link ujiannya itu pasti linknya Esa Unggul, ada tulisannya Esa Unggul. Jadi bukan dari kampus lain atau lembaga lain, yaitu langsung dari Esa Unggul. Kemudian yang kedua, kalau yang IPS atau SMK itu bisa nggak sih di Esa Unggul pilih jurusan lain? Karena nggak serta-merta kata Bapak Hanafi, dia IT, pilihnya IT. Itu bisa di Esa Unggul. Misalnya anak SMK pengen ngambil dari IT ngambil ke rekamedik, itu bisa. Atau pengen ke ilmu gizi, itu juga bisa. Atau kesehatan masyarakat, itu bisa. Bekalnya apa? Bekalnya dia harus suka membaca. Karena pada dasarnya belajar itu membaca ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti mereka kalau misalnya memang mereka minat, itu pasti bisa mengikuti kegiatan perkuliahannya. Bisa ngambil semua jurusan Bapak Ibu sekalian buat yang SMK ya. Jadi nggak harus dia dari IPA atau SMK kesehatan. Kecuali hanya 3 jurusan tadi yang nggak boleh, keperawatan, biotek, dan farmasi.
Sisanya adalah boleh. Psikologi juga boleh dari SMK. Apapun jurusannya ya. Jadi kita tidak terikat, misalnya jurusannya teknik mesin, mau ngambil psikologi, boleh nggak? Jawabannya dah boleh. Seperti itu. Baik, buat Pak Hanafi terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Levin atas pencerahannya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Kemudian ada yang bertanya lagi nih. Apakah untuk ujian online ada biayanya? Waktu ujian online dilaksanakan gambaran jurusan yang cocok untuk SMK. Iya, nanti ujiannya itu akan kita bagi berbagai sesi. Biasanya sesi 5 sampai sesi 6. Tergantung anaknya daftarnya kapan dan masuknya di klaster mana. Jadi nanti akan berbeda-beda mengikuti jam WIB. Biasanya kita mulai paling pagi jam 7 atau jam 8 WIB. Dan paling sore itu bisa sampai jam 5 atau jam 6 sore WIB. Jadi tergantung nanti pembagian dari klasternya dan sesinya. Karena biasanya yang daftar ribuan ya buat yang tes online ini. Jadi kita bagi per sesi biar tidak terlalu berat ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Ya, boleh Pak, boleh. Ya Pak, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Rudi ya Pak. Ya. Sampai kapan batas untuk daftar ujian online? Itu kalau bisa di tanggal 18 sudah join ya, atau sudah isi link ujian online-nya. Jadi nanti buat kita pembagian dari sesi-sesinya. Jadi pada tanggal 19 atau 20 kita sudah dia bisa masuk di sesi berapa. Seperti itu Pak. Terjawab ya. Kemudian ada Bu Fitria. Pak Ivan di SSA Unggul ada berapa jalur ya selain raport? Oke, Bu Fitri ya. Jalurnya ada banyak. Selain raport ada jalur USM atau tes. Kemudian ada jalur beasiswa. Beasiswa ada unggulan, anak guru, dan sebagainya. Yang tadi dijelaskan ya, seperti itu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian? Ya, nanti Bapak Ibu sekalian jangan lupa nanti kalau saya belum setting atau nanti ingin hubungi saya, ini nomor saya. Ini nama belakang saya, nama saya Levin Kavindra. Ini nomor saya, sama aja ya. Atau nanti kalau anak
didik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa kasih kontak nomor saya ini. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Hamrin. Oh, ada. Iya, baik. Mana ya? Ya, Yang kita tutup aja pada materi mana ya? Ya, Bapak Ibu sekalian boleh dinyalakan kameranya. Terima kasih. Pak, ini bisa dipilih. Ya. Oh, nggak bisa. Bagaimana Mas Ivan, sudah semua? Nggak bisa dipin. Belum ya? Sudah? Belum ya? Oke. Itu sudah kamera nih, Nana. Oke, ya. Siap-siap Bapak Ibu sekalian ya. Senyum ya. 3, 2, 1. Ya, lanjut di lembar kedua ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan waktu pada Esa Unggul untuk berbagi atau sharing tentang kampusnya. Gitu. Baik, selanjutnya Pak Hamrin mungkin boleh closing statement-nya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh meninggalkan room ini. Terima kasih banyak. Yuk.